Oke, siapkan dirimu. Ini versi naskah tanpa ampun, padat, dan siap sikat. Otak manusia dirancang menerima narasi, bukan logika akurat. Mitos mengeksploitasi kelemahan kognitif ini. Mitos menyebar karena otak kita suka cerita dramatis, bukan fakta lurus. Ini kelemahan kognitif kita. Mitos cerdik membungkus informasi jadi narasi menarik, agar langsung nyantol di kepala. Perasaan janggalmu valid, otak terpancing cerita dramatis. Wajar, mitos meyakinkan. Tapi ingat satu hal, sains dan logika punya kekuatan dahsyat. Siap hancurkan mitos? Video ini akan buktikan 5 mitos umum runtuh di hadapan logika tajam. Mitos bertahan bukan karena benar, tapi karena lihai memanipulasi cara kerja otak kita. Bukan fakta kuat, tapi manipulasi bias kognitif. Otakmu mesin penghemat energi kelas kakap. Tak suka ribet, tak suka analisis panjang. Pilih jalan pintas, narasi mudah. Itulah kenapa mitos dengan ceritanya gampang nyantol tanpa dasar ilmiah. Ada 2 mekanisme psikologis utama penguat mitos. 1. Illusory truth effect. Informasi bohong jika diulang berkali-kali terasa benar. Mitos piawai mengulang ceritanya dari mulut ke mulut, media sosial, agar kamu makin yakin. 2. Confirmation bias. Otakmu cenderung mencari dan hanya melihat bukti yang mendukung keyakinan awalmu. Percaya mitos A? Otak akan saring informasi, hanya serap penguat mitos A, abaikan semua data bertentangan. Pahami ini, kamu pegang kunci bongkar arsitektur psikologis mitos. Ini langkah awal krusial. Siapkan mata kritismu. Banyak mitos akan runtuh di hadapan bukti dan penalaran jelas. Mari buktikan. 5 mitos populer ini hanya cerita belaka, tanpa fondasi ilmiah sama sekali. Mitos 1. Manusia cuma pakai 10% otak. Kedengarannya keren, potensi rahasia di kepala. Faktanya, fMRI atau PET scan tunjukkan hampir semua area otak aktif, bahkan saat santai atau tidur. Setiap bagian punya peran vital. Kerusakan kecil saja bisa signifikan. Jika 90% nganggur, kenapa kerusakan kecil berpengaruh? Logikanya tak nyambung. Secara evolusi, otak paling rakus energi. Mustahil evolusi pertahankan 90% beban tanpa fungsi. Mitos 10% otak cuma isapan jempol. Tanpa dasar ilmiah, otakmu sudah kerja keras maksimal. Mitos 2. Gula bikin anak hiperaktif. Puluhan studi, meta-analisis kredibel, konsisten. Tak ada hubungan sebab akibat langsung. Gula bukan tombol on pemicu energi. Penelitian justru temukan efek placebo atau bias konfirmasi orang tua. Faktor lingkungan jauh lebih mungkin pemicu energi. Tak ada bukti ilmiah kuat gula biang keladi hiperaktivitas. Mitos 3. Air es mengganggu pencernaan atau bikin gemuk. Tak ada dasar ilmiah. Saluran pencernaanmu dirancang bekerja suhu konstan. Suhu air tak drastis ubah efisiensi enzim. Pemicahan lemak dan penyerapan nutrisi karena enzim dan asam lambung, bukan suhu air. Kenaikan berat badan atau penumpukan lemak akibat surplus kalori. Minum air es tak ada hubungannya dengan gemuk atau buncit. Mitos 4. Vaksin sebabkan autisme. Puluhan studi besar, jutaan anak, konsisten membantah hubungan ini. Ilmuwan bekerja keras, hasilnya sama, tak ada bukti ilmiah. Penyebab autisme lebih kompleks, faktor genetik dan lingkungan prenatal atau perinatal, bukan vaksin. Korelasi bukan kausalitas. Klaim ini dibantah habis-habisan komunitas ilmiah global. Vaksin vital lindungi anak-anak kita. Mitos 5. Kucing hitam bawa sial. Tahayul kuno dikaitkan sihir. Secara logika, tak ada mekanisme ilmiah warna bulu pengaruhi nasib. Kucing hitam sama seperti kucing lain, punya genetik dan perilaku alami. Ini contoh klasik bias konfirmasi. Ingat kejadian buruk setelah lihat kucing hitam. Lupakan ribuan kejadian netral atau baik lainnya. Kesialan atau keberuntungan hasil probabilitas, keputusan, faktor di luar kendali. Mitos kucing hitam bawa sial cuma tahayul tanpa dasar logika, produk interpretasi subjektif dan bias kognitif. Jangan lagi percaya. Bagaimana agar tak gampang tertipu mitos? Latih radar logikamu biar makin tajam. 1. Identifikasi asumsi terselubung. Setiap mitos punya dasar pemikiran atau anggapan tak terucap. Tanya, asumsi ini terbukti? Ada motif tersembunyi? Bongkar asumsinya. Banyak mitos berdiri di fondasi rapuh. 2. Cari bukti kontra intuitif aktif. Jangan hanya cari informasi pendukung keyakinanmu. Tantang diri, cari data, studi, eksperimen yang membantah mitos.
Cari sumber kredibel, peer review. Ini membuka wawasanmu. 3. Terapkan prinsip falsifikasi Popper. Teori yang baik harus bisa dibuktikan salah. Tanya, situasi apa yang membuat mitos ini tak valid lagi? Jika tak ada satupun situasi yang membantah, mitos itu tak punya dasar kuat, tak bisa diuji ilmiah. 4. Uji konsistensi internal logika. Perhatikan, elemen mitos saling bertentangan? Logika kuat selalu konsisten, tanpa celah internal. Mitos seringnya penuh lubang dan kontradiksi saat dianalisis kritis. 5. Diskusi dengan lingkaran pemikiran kritis. Ajak teman berpikiran terbuka menganalisis mitos. Perspektif lain bisa ungkap celah atau bukti terlewat. Bersama, temukan kebenaran lebih objektif. Intinya, mitos bukan kebenaran hakiki, tapi manipulasi bias kognitif kita agar mudah percaya. Kamu punya alat paling ampuh, logika kuat dan hati terbuka. Kenali taktik mereka, perkuat kerangka berpikir. Jangan diombang-ambing informasi menyesatkan. Teruslah latih radar logikamu. Jadikan kebiasaan mempertanyakan dan menganalisis informasi. Bukan hanya untuk video ini, tapi untuk hidupmu. Agar tak terjebak jebakan mitos serupa di masa depan. Di video berikutnya, kita akan bahas cara melatih otak berpikir kritis setiap hari dan mengenali manipulasi informasi sejak dini. Subscribe dan nyalakan loncengnya, jangan sampai ketinggalan.